Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum, di antara lain adalah UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. Selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum di dua undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat, memberikan asumsi bahwa kedua undang-undang tersebut tumpang tindih. Anggapan adanya benturan antara undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji UU Bantuan Hukum yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditolak permohonannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88-PUU-9-Romawi-2012 atas uji material UU Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pemohon uji material mengajukan beberapa dalil yang menurutnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu definisi bantuan hukum pada Undang-Undang Bantuan Hukum dengan pemberi bantuan hukum dianggap multi-interpretasi dan tidak adanya rumusan yang jelas siapa pemberi bantuan hukum. UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati. Semangat yang terkandung dalam UU Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam UU Advokat. Pemberian bantuan hukum di UU Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat, inheren bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik, apalagi advokat yang dikenal sebagai officium nobile. Hal tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67-PUU-2 tahun 2004. Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan bantuan hukum melalui UU Bantuan Hukum, berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya akses to law and justice, salah satunya profesi advokat. Adanya UU Bantuan Hukum bukanlah menjadi legal insecurity bagi pelaksanaan bantuan hukum, karena UU Bantuan Hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam UU Advokat. Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah paralegal, mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum, sebagaimana tercantum pada pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal tersebut menjadi permasalahan juga karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan legal standing pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan adalah pemohon bantuan hukum. Ditambah lagi pasal 31 UU Advokat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 6-PUU-2 Romawi tahun 2004
untuk menegaskan bahwa profesi selain advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum, dan menyatakan bahwa pasal 31 UU Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. UU Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak, dan kewajiban menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan UU Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai negara hukum, yaitu adanya access to law and justice. UU Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum. UU Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak, dan kewajiban menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. UU Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat-syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum. Access to law and justice merupakan hal yang vital dan mandat terpenting dari United Nations Development Program untuk mengurangi jumlah kemiskinan dan memperkuat pemerintahan yang demokratis. Akses to law and justice bukan sekedar meningkatkan akses ke pengadilan dan menjamin representasi hukum seseorang. Akses terhadap keadilan didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk mencari dan memperoleh obat melalui lembaga formal atau informal keadilan bagi keluhan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Hal ini merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin, terhadap mekanisme yang adil, kolektif, dan akuntabel untuk melindungi hak. Menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelembagaan hukum. Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia mengacu pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhnya hak-hak dasar terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan prinsip-prinsip universal hak-hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara, claim holder, agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik atau public complaint mechanism yang sudah diakses oleh masyarakat dan responsif agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri. Usaha pemerintah mencapai access to law and justice salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan affirmative action. Affirmative action ini merupakan cara yang banyak dipilih oleh negara sebagai jawaban terhadap kondisi sosial yang diskriminatif, adanya ketidaksetaraan dan marginalisasi di segala bidang kehidupan akibat struktur patriarki di level publik dan privat. Elizabeth S. Anderson mendefinisikan affirmative action secara luas, termasuk semua kebijakan yang mempunyai tujuan. Pertama, mengupayakan penghilangan hambatan dalam sistem dan norma terhadap kelompok sebagai akibat sejarah ketidakadilan dan ketidaksetaraan, integrasi dan pluralisme. Kedua, mengupayakan promosi masyarakat yang inklusif sebagai prasyarat demokrasi, integrasi, dan pluralisme.
Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan affirmative action adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya. Harus ada konstitusi dan undang-undang. Konsep access to law and justice menjembatani reformasi lembaga hukum dengan akses masyarakat atas lembaga tersebut dengan peningkatan kesadaran akan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Ketiga, mengupayakan kesetaraan atas dasar pengklasifikasian identitas, ras, gender, etnisitas, orientasi seksual, dan lain sebagainya. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkan affirmative action adalah hukum dan jaminan pelaksanaannya harus ada konstitusi dan undang-undang. Konsep access to law and justice menjembatani reformasi lembaga hukum dengan akses masyarakat atas lembaga tersebut dengan peningkatan kesadaran akan dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum. Definisi akses hukum dan keadilan menurut Frans Hendrawinata menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk-beluk pembelaan hukum, azas dan kaidah hukum, serta hak azazi manusia. Sementara menurut Adnan Duyung Nasution, bantuan hukum adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan. Bukan saja bagi negara-negara berkembang, bahkan negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah. Bantuan hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional adalah pelaksanaan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal legal. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai objek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Ketiga, konsep bantuan hukum struktural adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktural yang lebih adil. Tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Keempat, bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia, serta tanpa membedakan pembelaan bagi perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat. Pembelaan dalam mengatasi masalah hukum yang konkret, pembelaan yang berkualitas di dalam pengadilan agar menghasilkan jurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar. Pembaruan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat. Nah, untuk menyukseskan konsep tersebut, bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat. Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsif dan struktural.
Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut dikombinasikan dengan konsep access to law and justice, maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan. Pemberian bantuan hukum secara implementasi di masyarakat terdapat suatu kejanggalan yang pada akhirnya menyebabkan suatu persoalan-persoalan pada penerapannya, sehingga akibatnya tidak terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin. Nah, beberapa persoalan yang menghambat penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin yaitu: pertama, kerangka hukum normatif. Pemberian bantuan hukum yang tidak bekerja. Mengutip dari pendapat Sucipto Raharjo, hukum yang diciptakan dan tidak pernah dijalankan pada hakikatnya telah berhenti menjadi hukum. Kerangka hukum normatif mengenai pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat, terutama pada konstituen regulasi tersebut, yaitu rakyat miskin yang masih belum dijalankan secara optimal oleh advokat sebagai salah satu pemberi bantuan hukum. Di sini saya jelaskan terdapat 3 hal perilaku advokat dalam menghadapi persoalan bantuan bagi rakyat miskin, yaitu menghindari dengan berbagai alasan. Menerima perkara dengan syarat perkara tersebut harus menarik media massa sehingga menaikkan pamor advokat. Dan yang terakhir, menerima sepenuhnya melakukan pemberian bantuan hukum. Pada sebagian advokat lebih cenderung menyukai membela para klien kelas menengah ke atas ketimbang rakyat miskin. Hal ini bisa mereduksi profesi advokat sebagai profesi mulia menjadi profesi komersil. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat hampir sebagian advokat enggan untuk memberikan bantuan hukum pembelaan secara pro bono publico kepada rakyat miskin dengan penolakan perkara secara tidak objektif. Hal objektif yang dimaksud di sini adalah penolakan terhadap perkara yang bukan menjadi masalah hukum. Artinya, masalah tersebut tidak termasuk kategori masalah hukum yang tidak menimbulkan atau mengakibatkan akibat hukum. Penolakan secara tidak objektif advokat berdasarkan hasil penelitian beberapa pihak, seperti menolak perkara pelecehan seksual, melawan pemerintah, atau sampai kepada menolak perkara karena perkara tersebut tidaklah perkara besar yang tidak akan dimuat oleh media massa. Penolakan perkara yang dialami rakyat miskin secara tidak objektif oleh advokat adalah sebuah penyimpangan terhadap kerangka hukum normatif dari pemberian bantuan hukum. Karena secara normatif bantuan hukum diberikan tanpa mengenal masalah hukum, apa yang akan ditangani dan siapa yang dibela, melainkan bagaimana rakyat miskin mendapatkan hak untuk akses to law and justice ketika rakyat miskin bermasalah dengan hukum. Ketika kerangka normatif pemberian bantuan hukum tidak dijalankan oleh advokat, maka hukum mengenai bantuan hukum tersebut tidaklah menjadi hukum. Dengan kata lain, regulasi mengenai bantuan hukum hanyalah mitos yang dibuat oleh negara. Kedua, kurangnya kesadaran hukum dalam rakyat miskin. Ketidaktahuan akan hukum akan mengakibatkan seseorang akan melanggar hukum atau seseorang tersebut akan dibodohi oleh oknum untuk mengambil keuntungan. Dan yang lebih mencengangkan adalah oknum tersebut biasanya dari kalangan penegak hukum ataupun pemerintahan. Mengutip dari pendapat John Rawls, semua sistem hukum akan gagal bila tidak disemangati oleh suatu sikap moral pribadi yang sejati, justice as fairness, di masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut, jika dibenturkan dengan penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin, apabila rakyat miskin dalam tataran praktiknya masih kurang kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan pentingnya bantuan hukum, maka pemberian bantuan hukum tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal. Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum
dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat atau civic education. Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini. Akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa pihak, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif. Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif di sini dapat diilustrasikan seperti pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat atau LBH atas tunjukan dari aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasihat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang dihukumnya di atas 15 tahun penjara sesuai anjuran KUHP. Berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, lembaga pengadilan menyediakan suatu anggaran untuk pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan membentuk pos bantuan hukum, pos bakum. Akses bantuan hukum yang diberikan oleh pengadilan dengan menunjuk advokat atau LBH yang didanai oleh pengadilan. Hal ini yang disebut dengan kerjasama kelembagaan pasal 26 Perma nomor 1 tahun 2014. Sedangkan pos bakum sendiri berfungsi untuk memberikan layanan konsultasi hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan informasi mengenai advokat atau LBH yang menerima bantuan hukum pasal 25 Perma nomor 1 tahun 2014. Ketiga, hadirnya akses bantuan hukum bukan tanpa masalah. Masalah yang muncul adalah keterbatasan anggaran yang disediakan, sehingga apabila anggaran yang ditetapkan sudah diserap semuanya, lalu ada perkara rakyat miskin yang memerlukan bantuan hukum secara cuma-cuma atau perkara tersebut perlu naik pada pengadilan tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, dapat diabaikan begitu saja karena anggaran yang disediakan sudah habis terserap semuanya. Hal inilah yang akan memunculkan persoalan selanjutnya. Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat atau LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan. Akses menuju peradilan yang bersifat formalitas berawal dari kalimat sarkas, yaitu mata pedang hukum lebih tajam ke bawah daripada ke atas, yang artinya rasa keadilan dari hukum tidak menyentuh bagi kalangan bawah, sedangkan mereka yang memiliki kelas sosial lebih tinggi maka akan dengan mudah mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Kesalahan pada penerapan hukum maupun subjek hukum, error in persona yang dilakukan oleh hakim sebagai pengendali proses pengadilan bukanlah hal yang langka pada praktiknya peradilan di Indonesia. Hal inilah yang disebut dengan peradilan sesat. Seringkali dalam praktik di masyarakat, terutama rakyat miskin, mengalami atau terjadi korban peradilan sesat. Walaupun terdapat suatu akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menghindari peradilan sesat, akan tetapi akses tersebut belum mungkin digunakan bagi rakyat miskin karena akan mengeluarkan banyak biaya yang tidak mampu untuk dibayarkan. Berdasarkan hal tersebut, adanya UU bantuan hukum bukanlah suatu jaminan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan akses banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan pada tataran praktik di masyarakat, penerapan bantuan hukum diberikan hanya bersifat formalitas oleh sebagian advokat maupun LBH.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan, sebagian pemberian bantuan hukum dilakukan sampai kepada peradilan tingkat pertama saja. Dari sudut pandang advokat atau LBH, hal itu dilakukan atas dasar permintaan klien atau rakyat miskin. Akan tetapi dari sudut pandang rakyat miskin, permintaan tidak mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali atas dasar kepasrahan, dan tidak memiliki biaya untuk mengakses hal tersebut. Suatu hal yang menjadi dilema, di mana UU bantuan hukum mengharuskan memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin secara cuma-cuma yang bersumber dari APBN maupun APBD, dan Perma nomor 1 tahun 2014 yang bersumber dari anggaran pengadilan setempat. Secara normatif bantuan hukum murni gratis tanpa ada biaya-biaya lain. Akan tetapi hal itu tidak konsisten dalam dunia praktiknya di masyarakat, di mana rakyat miskin tetap dipungut biaya seperti biaya fotokopi, pemanggilan saksi dan ahli, maupun biaya transport pun menjadi tanggungan rakyat miskin dalam menerima bantuan hukum. Pemungutan biaya tersebut dilakukan atas dasar untuk menghidupi bekerjanya advokat atau LBH. Padahal memungut biaya dalam bantuan hukum itu merupakan suatu larangan dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda 50 juta rupiah. Pasal 20 Jauh pasal 21 tentang bantuan hukum. Jadi hal ini jelas menjadi suatu dilema dalam penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin. Keempat, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum. Berbicara mengenai pendanaan atau uang yang merupakan suatu hal yang menarik, karena dengan hal ini segala aktivitas pekerjaan akan mudah, dan karena hal itu pula dapat merupakan suatu ideologi. Pendanaan dalam bantuan hukum merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan semangat yang diberikan kepada negara, kepada advokat atau LBH, karena mewajibkan untuk memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin. UU bantuan hukum memberikan pendanaan bagi advokat atau LBH dengan berbagai macam syarat dan prosedur yang rumit. Syarat yang diberikan lebih cenderung kepada dapat terpenuhnya oleh LBH saja. Itu pun harus ada proses seleksi yang biasa disebut dengan akreditasi sebagai legitimasi untuk menyerap pendanaan bantuan hukum tersebut. Hal ini bertendensi adanya suatu diskriminasi. Belum lagi prosedur dalam penyerapan dana tersebut sangatlah rumit, karena pendanaan tersebut adalah dilimpahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Kelima, kurangnya pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan adalah suatu hal yang terpenting untuk menjaga agar tidak kelewat batas ataupun menyalahgunakannya. Kelalaian bagi pembuat undang-undang, terutama undang-undang bantuan hukum secara normatif, tidak mengakomodir ketentuan pengawasan dalam penerapan bantuan hukum. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum sangatlah berperan penting untuk menjaga keseimbangan relasi bantuan hukum agar tetap berjalan sesuai peruntukannya. Pengawasan yang longgar dapat membuka celah untuk menyelewengkan uang negara atau korupsi, atau sampai kepada mengorbankan harapan untuk terwujudnya akses to law and justice bagi rakyat miskin. Dengan saya, Karl Turo. See you again.